Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita buka 2 Korintus 12. Saya akan menyampaikan satu hal yang membuat kita tetap hidup di dalam kuasa Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, garis bawahi, diberi satu duri ya, di dalam dagingku. Dan juga jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah bersyukur atas kelemahan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia mendapatkan satu pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dan Tuhan tahu bahwa pernyataan ini akan membuat Rasul Paulus menjadi sombong. Perjalanan 10 tahun ke depan, tolong ayatnya dihilangkan aja. Kalau saya sudah baca nanti saya minta. Perjalanan 10 tahun ke depan kita tidak boleh lengah. Memang hari-hari ini kita terus berpacu. Kita memakai segala kekuatan kita ya, untuk kita terus mengarahkan diri, terus semangat. Kita tidak pernah lelah. Tapi jangan sampai kita juga dikalahkan oleh iblis yang diizinkan Tuhan untuk menguji kita, atau sebagaimana Rasul Paulus, seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya jangan sampai saudara di tengah semangat kita lupa dan kita menjadi orang yang meninggikan diri. Karena kita bisa, orang bilang, takabur nanti. Sama seperti seorang yang belajar silat begitu ya. Mereka belajar dulunya mereka tidak bisa untuk membela diri, kemudian dia tekun latihan dan kemudian sudah mencapai tingkat yang hampir sama dengan gurunya. Nah, kejatuhannya rata-rata bukan karena musuh, tapi karena dia mulai menyombongkan diri. Nah, ini pelajaran buat kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak ingin supaya kita ini jatuh di tengah perjalanan kita. Terkadang Tuhan itu bisa memakai setan
untuk membuat kita jangan sampai jatuh. Sebagaimana Rasul Paulus mendapatkan duri dalam daging, diizinkan Tuhan, dan Rasul Paulus berkata seorang utusan iblis. Tuhan bisa mengizinkan semuanya saudara, karena dia berdaulat atas hidup kita untuk merendahkan kita, supaya jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa kuat dan kemudian kita lengah. Sebagaimana seorang yang dulunya sangat rendah hati karena dia mau belajar, tapi ketika dia memperoleh semuanya, ya, maka orang ini menjadi sombong. Kesombongan di hadapan Tuhan itu sebuah kejatuhan. Dan Bapak Ibu Saudara melihat kalau film-film silat itu rata-rata jatuhnya selalu pada kesombongan. Tapi bagi seorang pesilat yang bisa merendahkan diri, sebagaimana awal dia belajar yang tidak punya apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tetapi ketika dia memperoleh semuanya, tapi dia tetap humble, dia tetap merendahkan diri. Bahkan dia sepertinya tidak memiliki apa-apa. Biasanya pesilat inilah yang menjadi bintang di sebuah film. Dan merekalah yang mencapai kemenangan. Tapi yang satunya, kesombongan membuat dia serakah, tamak. Tujuan mula-mula yaitu untuk belajar, untuk membela diri, untuk memperoleh ilmu, berubah menjadi otoriter, menguasai, dan kemudian menduduki, ingin menjadi yang nomor satu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saudara saya anjurkan melihat film silat seri 1 sampai 100. Sampai saudara tidak bisa doa malam pengajaran juga karena berseri. Zaman dulu kan kita sering lihat itu film silat. Tapi ada pelajaran yang Bapak Ibu harus mengerti. Demikian juga Rasul Paulus. Jadi Tuhan itu izinkan kelemahan di dalam diri kita. Supaya kita mulai punya rem, sadar. Di dalam segala hal saudara. Jika saudara mengalami kepenuhan Allah, maka saudara semakin tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Orang yang memiliki sesuatu, semakin dia dewasa, semakin dia mengerti, orang ini sepertinya adalah orang yang belum mengerti apa-apa. Dan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan sampai jatuh. Dan Rasul Paulus mengalami hal ini. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengizinkan. Bagaimana seorang rasul harus memiliki kelemahan. Saudara, kelemahan Rasul Paulus ini bisa menjadi senjata musuh untuk mengalahkan dia. Untuk menghancurkan imannya. Untuk membuat dia kecewa dengan Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata 3 kali aku menengkingnya. 3 kali saudara. Tetapi utusan iblis tidak mundur daripadaku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan dengan berbagai macam cara Tuhan. Entah itu persoalan, keadaan saudara, apapun Tuhan izinkan. Sebab dia yang membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tapi dia yang menutup dan tidak seorang pun bisa membuka. Nah Bapak Ibu Saudara harus peka supaya jangan kecewa, supaya jangan mundur, supaya saudara jangan tawar hati. Rasul Paulus mengerti Bapak Ibu Saudara, dia seorang rasul besar. Bagaimana seorang pengajar, penyembuh, kuasa begitu luar biasa, tapi dirinya sendiri mengalami sesuatu kelemahan.
Kalau Bapak Ibu saudara belajar tentang Rasul Paulus punya sakit penyakit, dia punya kelemahan tubuh, ya dia agak bungkuk, matanya juga berair terus. Bahkan di satu tafsiran yang lain dikatakan Rasul Paulus memiliki penyakit yaitu epilepsi. Malu loh saudara. Terkadang kita ini terjebak kepada satu performance ilahi di mana kita pikir bahwa menjadi seorang yang dipenuhi Roh Allah itu adalah orang-orang yang tidak punya kelemahan. Kita merasa saudara kalau melihat seorang pendeta kan saudara melihat dia seorang Superman. Ya memang saya Superman, kemarin Sabtu saya pakai pakaian Superman soalnya. Kita selalu terjebak di sana. Saudara mengagungkan seorang pendeta, saudara mengagungkan gembala, saudara pikir seorang gembala itu 100% sempurna. Bapak Ibu saudara, setiap saudara Allah bekerja untuk saudara masing-masing. Maka itu penting sekali Bapak Ibu saudara, kita mengerti kebenaran firman. Sebab kalau tidak, iblis akan justru melemahkan saudara. Dalam kelemahannya Rasul Paulus terus berdoa. Rasul Paulus mencari saudara. Terkadang kalau saudara belajar di Alkitab ya, Tuhan itu kadang izinkan kita menderita. Supaya kita terus bergantung kepada Dia. Tuhan izinkan saudara tidak pulih. Supaya saudara tetap mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Katakan amin. Tuhan izinkan kita rugi, Tuhan izinkan kita gagal. Bersyukur saudara. Sebab semua yang dalam hidup kita itu diizinkan terjadi. Asal saudara mau belajar. Kenapa Rasul Paulus bisa menulis ayat ini? Karena dia mengejar Tuhan. Di dalam kelemahan dia tahu. Sesuatu yang megah dalam dirinya, kemuliaan Kristus yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan pernyataan penglihatan, masuk langit ketiga, dia mengerti tentang rahasia-rahasia surga, hikmat Allah. Tetapi dia tahu di dalam dirinya ada satu kelemahan yang malu sebetulnya saudara. Bukan dosa ya, bukan dosa. Kelemahan itu bukan dosa. Tetapi saudara tahu bahwa itu salah satu cara iblis banting saudara. Setiap saudara pasti punya sesuatu yang bisa dipakai iblis untuk membanting saudara. Tapi itu diizinkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan tidak bikin kita seperti Superman disulap kemudian kita perfect begitu? Tidak saudara. Sebab kalau saudara seperti itu maka saudara tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi ini bukan bicara dosa saudara. Satu hal yang bisa dipakai oleh setan untuk menghancurkan saudara. Menggocoh saudara terus. Membuat Bapak Ibu saudara lemah. Dan bahkan kecewa. Tapi Rasul Paulus bersyukur ketika Rasul Paulus berdoa. Maka itu penting sekali saudara. Ayat ini muncul karena dia berdoa. Dia mengalami pergumulan, kelemahan dalam dirinya yang bisa menghalangi pelayanannya. Padahal orang melihat dia perfect, padahal orang melihat dia pengajar yang hebat. Tetapi dia sadar bahwa kelemahannya ini akan justru mengalahkan dia. Bapak Ibu saudara dengar ya, yang saudara perlu catat pagi hari. Supaya visi 10 tahun ke depan tidak ada yang gugur. Jangan merasa sombong bahwa saudara on fire, Anda tidak bisa jatuh. Sebab kejatuhan itu terjadi dari dalam diri saudara sendiri. Iblis itu hanya mencoba membuat saudara hancur oleh karena dirimu. Tuhan tidak pernah membuat saudara hancur. Iblis pun sebetulnya tidak bisa membuat saudara hancur. Karena apa? Karena tangan Tuhan Yesus pegang hidup saudara. Siapa yang berani pegang? Siapa yang berani nyentuh saudara? Tapi kalau saudara sendiri menghancurkan diri saudara,
maka Allah sendiri tidak bisa bertindak. Itu penting loh. Kehancuran kita bukan karena orang lain. Katakan amin. Kehancuran kita bukan karena setan. Kehancuran kita karena kita sendiri. Bagaimana iblis mempengaruhi saudara dan membuat saudara sampai kecewa sama Tuhan. Sampai saudara merasa pelayanan ini sia-sia. Karena buktinya saudara mengalami sampai hari ini engkau tidak pulih, engkau masih punya kelemahan, bahkan tengking 3 kali, didoakan apapun, tidak terjadi apapun. Dan saudara mulai berpikir dengan diri saudara sendiri, mengotak-atik pikiran saudara, kemudian saudara mulai melihat yang lain, kemudian saudara mencari-cari sendiri dan saudara tidak masuk hadirat Tuhan. Bapak ibu saudara, Rasul Paulus mengalami hal ini. Kalau saudara ada di posisi Rasul Paulus, mungkin saudara akan kecewa sama Tuhan. Dia menyembuhkan orang tapi dirinya tidak sembuh. Kelemahan yang ada dalam dirinya itu satu aib. Sungguh saudara, mungkin orang sudah tidak percaya, tidak punya wibawa ilahi. Karena orang selalu menuntut wibawa ilahi itu sesuai dengan pandangan dan takaran manusia. Kenapa Tuhan Yesus ditolak? Karena Tuhan Yesus datang dengan kemiskinan. Mana mungkin Mesias datang lahir di kandang. Orang Yahudi melihat sosok Mesias adalah sosok yang megah, yang besar, yang agung, yang mulia. Bukankah itu yang sedang dibuat setan? Saudara sedang melihat akan dibawa setan untuk memberhalakan seorang pemimpin. Saudara pikir pemimpin itu sama dengan Tuhan, tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan. Saya mau katakan saudara, orang yang semakin dekat Tuhan karena dia sadar ada banyak kelemahan di dalam dirinya, maka itu dia membutuhkan kuasa, kesempurnaan. Dia berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku, Tuhan biarlah Roh-Mu ada padaku. Rasul Paulus masuk hadirat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kamu alami, masuk hadirat Tuhan. Sebagaimana di Mazmur 73. Ketika dia sedang ingin mencari jawaban. Mengapa orang yang jahat kok tambah gemuk? Orang tidak ibadah tambah untung. Pekerjaannya kok tambah laris ya. Padahal dia tidak peduli dengan Tuhan. Dipikir di otak-atik tidak bisa keluar. Tidak ngerti. Tetapi ketika dia masuk hadirat Tuhan, kita buka sebentar yuk Mazmur 73 supaya Bapak Ibu Saudara tahu, jadi saudara bisa menang atas persoalan-persoalan saudara. Karena iblis sangat mudah ya membuat saudara memikirkan diri saudara dan saudara akhirnya memutuskan untuk diri saudara dan saudara kalah. Tiba-tiba saudara kecewa, mundur sudah. Gampang sekali Bapak Ibu Saudara, iblis itu pintar sekali. Maka itu 2 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi setan. Ya, yang pertama, ya dia hanya mengandalkan Roh Kudus dan dia menyampaikan dengan firman, menjawabnya dengan firman. Penting sekali saudara mengerti firman. Mazmur 73 ayat 16. Nanti saudara baca sendiri ya ayat yang di atasnya. Atau kita baca ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dengan senang dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, sedangkan orang fasik tidak ibadah, tidak ke gereja, ya, tambah makmur saudara. Tambah sehat, tambah kuat. Sedangkan kita kena tulah, kena persoalan aja. Ayat 15, seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saudara menghadapi sesuatu yang tidak mungkin saudara mengerti dengan pikiran, jangan bertanya kepada orang lain saudara. Masuklah hadirat Tuhan. Bahasa roh, sembah Tuhan. Tuhan nanti akan datang dan menyatakan hikmatnya, firman-Nya. Dan saudara keluar sebagai seorang pemenang. Engkau akan merdeka, engkau tidak akan pernah terintimidasi. Masuk saudara, masuk. Jangan malah telepon temanmu. Entah teman Kristen, entah. Jangan, masuk hadirat Tuhan. Sebab setiap orang punya tanggungan sendiri. Setiap orang punya pergumulan sendiri. Takarannya tidak sama. Jangan kebiasaan saudara konseling, belum tentu. Kecuali seorang konselor yang sudah memang matang, dewasa. Nasihatnya itu bisa diterima. Kalaupun saudara konseling, saudara harus membawa hasil konseling itu di hadirat Tuhan. Jangan mentah-mentah saudara terima dong. Ujilah segala sesuatu, masuk hadirat Tuhan. Maka engkau akan mengetahui. Demikian juga Mazmur 73 ini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kenapa? Ya karena ada Tuhan di sana. Sama seperti Bileam, ketika Bileam diminta untuk mengutuki bangsa Israel dan dia naik keledai. Keledai itu tiba-tiba enggak mau maju sampai dicambuk, dipukuli dan akhirnya keledai itu berbicara. Kaget enggak saudara? Keledai berbicara. Karena Tuhan yang membuat keledai itu begitu dan dia berbicara. Aku ini setia, kamu pukul, kenapa kamu enggak jalan? Itu di depan itu loh ada orang bawa pedang. Kalau aku maju mati, tidak ada yang tahu. Bileam pun tidak tahu. Sukar sekali kadang saudara untuk mengetahui cara Tuhan bekerja. Maka hanya di hadirat Tuhan engkau akan mengetahui awal dan akhir sebab dia alfa dan omega. Jangan buru-buru cari YouTube. Jangan. Kejar Tuhan terus sampai kau menemukan sesuatu yang indah seperti Yakub. Yakub bergumul terus dengan Tuhan sampai menang dia walaupun dia terpelecok. Maka namanya bukan lagi Yakub tapi diganti Israel. Karena apa? Yakub bergumul dengan Tuhan. Tidak tahu saudara, tidak usah ayatnya, nggak perlu. Tidak tahu. Bileam tidak tahu saudara. Yang tahu keledai itu. Yang tahu Rasul Paulus itu duri dalam daging, setan. Setan yang dipakai. Bagaimana mungkin Tuhan pakai setan saudara? Utusan iblis. Saudara, Tuhan kita itu maha kuasa. Yahweh, Tuhan Yesus maha kuasa. Amin. Dia mau pakai siapapun bisa. Asal saudara tetap selamat. Asal saudara tetap bergantung kepada dia. Asal saudara tetap berjalan dalam kehendaknya. Jadi kadang jangan biasa tengkang-tengking juga. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan, terimalah. Saudara akan mengerti. Maka ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Itu bukan berarti kemudian saudara terus kemudian sombong, saudara melihat oh orang fasik itu buktinya nanti masuk neraka. Bukan. Supaya saudara mengerti rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita kembali ke 2 Korintus 12 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti Tuhan mengizinkan kita lemah supaya yang pertama saudara masuk hadirat Tuhan. Dia ajar saudara untuk bertanya kepada Tuhan. Dia ajar saudara untuk mendekat seperti Rasul Paulus. Sampai akhirnya Rasul Paulus mengerti. Dan dia menulis. Kalau tidak dia melihat kan tidak mungkin menulis. Siapa yang bisa menulis bahwa seorang utusan iblis untuk menggocok aku dikirim sama Tuhan. Tapi ujungnya dia tahu supaya aku jangan meninggalkan diri. Saudara, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak membuat hidupmu semakin hancur. Tapi Tuhan mau supaya saudara berbalik.
supaya saudara jangan meninggalkan diri, supaya saudara selamat. Katakan amin. Segala sesuatu jangan bertanya-tanya, jangan saudara cari-cari, jangan. Tapi saudara harus mendapatkan dari Tuhan sampai engkau bisa menulis dalam hidupmu, dalam kitab hidupmu, engkau tahu apa ini Tuhan. Katakan amin. Tuhan izinkan supaya kita tidak sombong. Tapi saya kok diginikan terus sama Tuhan. Loh saudara, sampai masuk kuburan sekalipun Tuhan tetap mengerjakan saudara supaya saudara jangan binasa. Terimalah itu. Kalau dalam proses itu kamu ngelawan saudara, yang sakit kamu. Jatuh kamu malahan. Tuhan itu ajaib saudara. Segala sesuatu dikerjakannya untuk kebaikan kita. Bahkan semua yang jelek, semua yang jahat itu terjadi di baliknya untuk kebaikan kita. Mungkin saudara mendapat sesuatu yang tidak baik ketika saudara di dunia. Karena saudara seperti Rasul Paulus dihina pasti. Tapi selalu Bapak Ibu Saudara segala sesuatu indah pada akhirnya saya bilang. Amin. Pada akhirnya itu selalu indah. Dan Rasul Paulus mengerti. Karena Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Loh, dalam kelemahan kuasa sempurna. Gak salah. Bukankah kita harus strong? Bukankah kita harus superman nih? Mematahkan balok yang begitu keras, jelas dengan kekuatan, dengan strong dong. Itu manusia. With God, all things are possible. Walaupun tangan saudara lemah, tapi bersama Tuhan, engkau pukul balok itu saudara, balok itu akan pecah. Karena Tuhan yang mengerjakan, bukan saudara. Saudara jangan pikir kelemahan terus bagaimana Pak. Jangan bagaimana-bagaimana. Maka itu Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Dulu Paulus bermegah atas kepandaian dia, hikmat Allah yang luar biasa. Jangan membuat saudara guilty, jangan membuat saudara merasa tertuduh, terdakwa. Jangan. Rasul Paulus sadar, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa apa? Ternyata dia yang memampukan. Selama ini kamu mengajar, selama ini kuasaku bekerja, itu bukan karena kehebatanmu Rasul Paulus, tetapi oleh karena aku yang bekerja. Bagi saudara yang tidak punya kelemahan, rasanya fine-fine. Saudara memang Tuhan mendapati engkau tetap rendah hati. Tapi ada banyak di antara kita, termasuk saya, semua kita ini rata-rata orang sombong saudara. Betul? Hampir semua karena kita produknya setan. Setan tuh jatuh, ya malaikat jatuh karena apa? Sombong, ngomong kanan kiri, ojo sombong kamu. Loh kita semua sombong kok saudara. Saudara jangan pikir orangnya, selamat pagi Bapak, enggak sombong. Oh saudara hati-hati, orang menunduk-nunduk itu orang bahaya kadang. Betul? Tapi di sini tidak ada. Semua orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Apapun Tuhan kerjakan, mau dihancurkan sama Tuhan, monggo silakan. Asal engkau tidak meninggalkan kami. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti, visi 10 tahun ke depan memang saya push saudara untuk mendapatkan strong kekuatan. Tapi ingat, ternyata kekuatan itu muncul dari kelemahan juga. Ketika saudara mengetahui kelemahan saudara, maka kekuatan itu akan tahu. Ada satu resep bagaimana kita menjadi orang yang dipakai, orang berhasil. Saudara harus tahu kelemahan dan kekuatan saudara. Di mana kekuatanmu, di mana kelemahanmu. Ketika saudara menemukan kekuatan saudara, pelihara kekuatan itu. Kekuatan itu juga dari Tuhan. Amin. Masing-masing saudara punya kekuatan. Tidak mungkin saudara tidak punya kekuatan. Betul Vio? Vio masih bersama saya? Jadi saudara, kekuatan dan kelemahan itu dua-dua dari Tuhan. Orang yang bisa menemukan kekuatan, maka orang ini bisa akan memelihara. Tapi bukan hanya kekuatan, temukan kelemahanmu.
bangun kelemahan itu. Jangan bersandar pada kelemahan. Yang dimaksud Rasul Paulus supaya dalam kelemahan kuasa Tuhan menaungi aku, itu artinya supaya Rasul Paulus sadar, meskipun kamu lemah, tapi Tuhan akan pakai dia. Pekerjaanku tetap berjalan di dalam kelemahanmu, di dalam kekuranganmu, bahkan di dalam keaibanmu. Aku tetap bekerja dan memakai kamu. Sehingga Rasul Paulus berkata di ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan. Loh saudara, siapa kok mau disiksa? Jadi ini rahasia besar saudara. Makanya orang Kristen itu harus bercermin dan dia harus berkata-kata sama dirinya sesuatu yang merendahkan dia. Kamu itu memang sampah. Perlu loh saudara. Karena Rasul Paulus berkata bahwa rasul-rasul itu diberikan tempat yang paling rendah. Loh kenapa Rasul bisa berkata begitu? Karena itulah hikmat Tuhan. Bahkan sama seperti kotoran, segala kotoran. Supaya apa? Ketika Rasul direndahkan, dia tidak jatuh. Jadi masing-masing saudara berkata, ya sudah kami ini memang kosong, kami ini bodoh, kami tidak punya apa-apa, kami ini nothing. Wah saudara, orang seperti ini kuat loh saudara. Dia tahan banting Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang sensitif itu kenapa? Terlalu banyak membangun dari dirinya dengan sesuatu. Gambaran dari dirinya yang dia mau dipuji orang. Dia mau diwahkan orang. Lihat saudara, kenapa dia marah? Kenapa Tuhan Yesus tidak marah, dihina? Karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan menyamakan diriku dengan Allah, melepaskan kalah, ngambil rupa seorang hamba. Hamba itu ya udahlah diinjak-injak, hamba itu keset dulos, keset itu ya diinjak-injak orang hujan-hujan, lumpur banyak, habis main sepak bola, dia pakai keset itu dan keset tetap berkata welcome. Haleluya. Orang yang siap diinjak-injak dalam segala persoalan, berkatnya banyak, rezekinya banyak. Asal jangan membalas, lakukan semuanya dengan tulus untuk Tuhan, maka Tuhan akan membela saudara. Katakan amin. Itu aja, sukar apalagi bagi saya. Loh saya harus hancurkan, remukkan diri saya. Oh memang Fabian goblok. Harus begitu. Sampah kamu itu, gaya tok. Ngetop apa? Welek awakmu itu. Gereja cilik. Makanya saya akan selalu, Tuhan gereja kami kecil, kami tidak ada apa, tidak terkenal. Untuk apa? Untuk membuat kita aman saudara. Tidak apa-apa, jangan, wah Tuhan kami, wah. No. Biar kami yang paling kecil, sampai hilang. Supaya Tuhan Yesus yang paling besar, yang orang lihat di gereja ini. Dan aku suka dalam kesukaran. Siapa di sini suka dalam kesukaran? Kalau saudara sudah ngerti Tuhan, kesukaran itu membuat Anda pandai. Kesukaran membuat Anda berhikmat. Katakan amin. Karena Kristus, saudara. Karena Kristus itu artinya gini, siapa sih orang yang tidak lemah? Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menanggung kelemahan dan penyakit kita. Bahkan dia imam besar yang merasakan kelemahan kita. Bukan dosa ya saudara, tapi satu hal yang membuat saudara lemah. Orang tidak tahu, rahasia itu di dalam. Tapi Rasul Paulus berkata, justru ketika aku lemah, aku kuat. Karena apa? Karena Rasul Paulus bergantung penuh dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus bersyukur, hari itu dia tidak jatuh. Tapi dia menemukan dirinya tetap dalam Kristus dan dia tampil sebagai orang yang pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin.